Halo bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan buat yang jomblo, menjomblo lah sampai kiamat. Kali ini saya bakalan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Parasite in Love. Film ini bercerita tentang penyakit fobia yang dialami dua tokoh dalam film tersebut. Namun penyakit fobia mereka sudah sangat parah dan mereka pun terlibat dalam kisah cinta yang tidak biasa. Akan tetapi hubungan mereka hanyalah pengaruh dari parasit yang ada di kepala mereka. Oke, tanpa lama-lama dan kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Awal film diperlihatkan orang yang bernama Izumi mendatangi rumah Kosaka untuk membuat perjanjian dengannya. Lalu Kosaka pun tidak menyadari bahwa di kamarnya sudah ada orang yang menunggunya. Kosaka pun panik melihat orang tersebut akibat fobia yang diderita oleh Kosaka, yang dimana dia merasa jijik dengan apapun yang baru dilihatnya. Izumi pun menawarkan pekerjaan ke Kosaka, yang dimana dia menyuruhnya untuk mengawasi seorang gadis dan bertemu di sebuah taman. Kosaka pun ke taman yang diberitahukan oleh Izumi. Di sana Kosaka melihat seorang gadis yang sedang menunggunya. Gadis itu bernama Hijiri. Hijiri ini memiliki penyakit fobia seperti Kosaka. Akan tetapi penyakit fobia Hijiri yaitu suatu penyakit yang membuat dirinya takut ketika dilihat atau ditatap seseorang. Hijiri pun meminta uang yang diberikan Izumi ke Kosaka untuk persyaratan menjadi temannya. Akan tetapi Kosaka masih tidak percaya bahwa dia akan mengawasi gadis SMA. Lalu Hijiri memberitahukan ke Kosaka bahwa dia tidak mempercayai Kosaka sebelum membayarnya. Namun Kosaka mengatakan bahwa dia belum menerima bayaran dari Izumi. それじゃ早速次の任務だ。彼女が学校に行かない理由を聞き出せ。 Keesokan harinya Hijiri pergi menemui Kosaka di rumahnya, kemudian meminta uang yang dijanjikan Kosaka. Akan tetapi Kosaka belum mengambil uang itu di ATM-nya. Tiba-tiba Kosaka mengalami serangan panik akibat fobianya kambuh lagi karena melihat Hijiri yang langsung masuk ke kamarnya. Kosaka lalu menyemprotkan pembersih kuman ke arah Hijiri. Akan tetapi Hijiri malah melompat-lompat di kasur tersebut dan tidak mempedulikan perkataan Kosaka. Alhasil Kosaka pun tiba-tiba gemetar seluruh tubuhnya. Di perjalanan pulangnya, Hijiri tiba-tiba diganggu oleh sekelompok anak muda yang bermotor, lalu mengambil earphone dan tas milik Hijiri. Hijiri lalu terdiam dan fobianya kambuh lagi, karena earphone yang biasa dia pakai untuk membuatnya tenang diambil oleh anak muda tersebut. Hijiri melihat orang-orang yang ada di sana, matanya semua membesar akibat fobia yang dialaminya. Hijiri lalu menelpon Kosaka, kemudian memberitahukan bahwa dia ingin dijemput, karena Hijiri merasa sangat takut untuk berjalan sendiri. Kosaka akhirnya menemukan Hijiri yang sudah tidak berdaya. Lalu Kosaka mengatakan ke Hijiri bahwa dia akan menemaninya sampai baikan. Hijiri lalu menceritakan ke Kosaka tentang fobia yang dialaminya, yang dimana ketika ada orang yang mendekatinya dia merasa terancam. Lalu alasan Hijiri menutupi telinganya karena takut melakukan kontak mata dengan orang lain. Kosaka pun mengerti dengan hal itu karena Kosaka dan Hijiri memiliki penyakit yang sama. Mereka berdua pun bertemu di sebuah taman, lalu Kosaka memberikan earphone-nya ke Hijiri. Kemudian Hijiri mengajak Kosaka untuk pergi ke sebuah kafe, dan di kafe itu Kosaka mengatakan bahwa mereka bisa gila di tempat ramai tersebut. Kosaka pun mulai merasa jijik dengan tempat itu. Tiba-tiba hidung Hijiri mimisan, lalu Hijiri memberitahukan ke Kosaka bahwa ibunya bunuh diri saat dia masih SD. Lalu ibunya Hijiri ini mengalami fobia yang sama dengannya. Kosaka memberitahukan ke Hijiri ketika Kosaka berumur 8 tahun dia melihat kedua orang tuanya bunuh diri dengan gantung diri berdampingan di rumahnya. Kosaka mengatakan bahwa dirinya sangat menyedihkan. Dia dilahirkan lalu ditinggalkan oleh orang tuanya. Singkat cerita, mereka mendatangi sebuah tempat makan. Namun di tempat itu Kosaka melihat burger itu dengan sangat jijik sekali akibat fobia yang dialaminya, dan ingin muntah ketika memakan burger tersebut. Kemudian mereka mendatangi sebuah festival dan mencoba untuk hidup seperti orang pada umumnya. Akan tetapi fobia mereka sudah sangat parah, sampai-sampai Kosaka merasa selalu panik dan jijik dengan tempat itu.
Namun Hijiri mencoba menemani Kosaka untuk bersosialisasi agar fobianya tidak kambuh lagi. 結婚はできないし、子孫を残すこともない。ダサいこと言ってんじゃないよ。 Ketika Hijiri pulang, dia bertemu dengan kakeknya. Kakeknya ini akan memulai perawatan untuk Hijiri agar fobia Hijiri cepat sembuh. Namun Hijiri meminta kakeknya untuk tidak melibatkan Kosaka dalam operasi pengangkatan parasit yang ada di dalam kepalanya. Akan tetapi kakeknya ini mengatakan bahwa parasit yang ada di kepalamu lah yang mempengaruhimu, sehingga kau memiliki perasaan ke Kosaka. Kakeknya pun memberitahukan ke Hijiri bahwa pengobatannya akan dimulai besok. Namun Hijiri memberontak dan tidak ingin diobati. Karena menurut Hijiri jika dia mengikuti pengobatan tersebut maka perasaannya akan menghilang ke Kosaka. Lalu kemudian kabur dari rumahnya untuk pergi menemui Kosaka. Tiba-tiba ketika mereka berdua hampir melakukan hubungan kuda-kudaan, Hijiri mendorong Kosaka, lalu memberitahukan bahwa jika kita bersama maka aku bisa membunuhmu suatu hari nanti. Lalu Hijiri memberitahukan ke Kosaka bahwa dia akan melakukan pengobatannya besok. Kosaka pun berusaha menghentikan Hijiri, akan tetapi Hijiri tidak ingin kehilangan Kosaka, lalu pergi dari tempat tersebut. そしてそれと同じのがあんたの中にもいる。お前の頭の中だよ。 Keesokan harinya Kosaka menemui Hijiri, lalu memberitahukan bahwa alasan Pak Izumi mempertemukan kita agar parasit yang ada di kepala kita tumbuh, lalu bisa diangkat atau bisa dioperasi. Pak Izumi juga mengatakan bahwa jika kalian berciuman atau seks, maka parasit di dalam kepalamu akan bertelur dan mengakibatkan kalian gangguan mental, kemudian bunuh diri. 治療して、また普通のことしよう。 Tiba-tiba Kosaka mendapatkan telepon dari Izumi bahwa Hijiri kabur dari rumahnya dan tidak jadi diobati. Izumi pun memberitahukan ke Kosaka bahwa ibunya Hijiri dulunya ingin diangkat parasitnya. Akan tetapi ibunya menolak dan tidak lama kemudian ibunya bertemu dengan Izumi pas dia melahirkan Hijiri. Izumi pun mengatakan bahwa Hijiri memilih bunuh diri daripada harus kehilangan perasaannya dan mengikuti jejak ibunya. Kosaka pun memutuskan untuk mengikuti Hijiri dan mereka berdua pergi ke sebuah pedesaan, yang dimana di desa itu tempat tinggalnya ibunya Hijiri. Mereka pun memasuki sebuah hutan. Kosaka mengatakan bahwa dia akan tetap menjadi dirinya sendiri, lalu memanggil Hijiri untuk berobat bersama. Hijiri pun memberitahukan ke Kosaka bahwa tempat ini adalah tempat di mana ibunya bunuh diri. Tiba-tiba Hijiri memasuki danau itu dan ingin bunuh diri. 初めて好きだと思った。 Parasit yang ada di dalam kepala mereka pun membuat sebuah telur. Akibat mereka berciuman dan mereka berdua pun pingsan. Ketika Kosaka terbangun, dia sudah berada di rumah sakit dan sudah diangkat parasitnya di kepalanya. Akan tetapi Kosaka memberontak dan ingin bertemu dengan Hijiri. Namun Hijiri sudah diangkat parasitnya dan itu keinginannya sendiri. Dan sebagai gantinya dia tidak memiliki lagi perasaan ke Kosaka. Singkat cerita, Kosaka pun sembuh dari fobianya dan hidup normal, lalu bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi orang yang paling diandalkan di perusahaannya itu. Dan ketika makan, dia pun sudah tidak merasa jijik lagi dengan makanan tersebut. 久しぶり。元気そうだな。お前は何ともないか。 Kosaka menemukan sebuah surat yang diberikan oleh Hijiri yang berisikan tentang perasaan dan kenangan Hijiri pada saat dia bersama Kosaka, yang dimana Hijiri menulis semua tentang kesehariannya bersama Kosaka di dalam sebuah surat perpisahan itu. Arigato. Sayonara. Tahun pun berganti di malam Natal itu. Kosaka berharap bisa bertemu lagi dengan Hijiri di malam Natal tersebut. Dan mereka pernah berjanji sebelumnya bahwa mereka akan merayakan Natal bersama. Tiba-tiba di belakang Kosaka datang Hijiri menghampirinya. Dan happy ending. てか何これ。メリークリスマス。あなたに